Nah itulah kita bayangkan bahwa yang maha itu pasti cari ahli syukur karena kita bisa menghargai apa yang diberikan. Kuncinya sederhana. Inilah malam hari ini dengan ngaji bareng bersama Mas Sabrang, kita pelan-pelan menyadari kembali, ngeling-ngeling kembali. Kenapa kita semua itu perlu bersyukur. Untuk itu kita langsung nyuwun Mas Sabrang untuk menyampaikan tasyakuran atau syukur seperti yang tadi sudah kita singgung. Kita antarkan Mas Sabrang dengan tepuk tangan yang meriah. Monggo Mas Sabrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi dulur dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras. Kita bersyukur luar biasa Om Zamroni dan Mbak Dinda sudah menempuh hidup baru. Itu keberanian yang luar biasa karena banyak yang pacaran wedi apa meneh rabi. Semoga di sini dulur-dulur tidak ada yang nunggak cicilannya, utange ora ono, nek ono ya sing utange lali nagih gitu. Amine kenceng nek ngono. Oke, ini kok sepertinya tiba-tiba kau ngomong padahal sebenarnya yang ditunggu nyanyi kok. Ya kita nyanyi dulu aja ya, kita mensyukuri malam ini. Keadaan terang benderang, tidak hujan, berarti kita semua ditakdirkan untuk ngobrol bersama di sini. Nanti kita ngobrol sedikit tentang syukur, karena itu hampir semua ilmu, mau modern, mau agama, mau adat, dari tradisi, itu nyuruh kita untuk jadi ahli syukur, pasti ada sebabnya. Tapi tanda syukur pertama, mari kita nyanyi sebuah lagu dulu. Ampun nggih nyanyine mangke nyanyi malih. Sekarang saya harus menjawab Mas Helmi. Membagi katanya, apa sih pentingnya bersyukur? Bu, Mas, Dek, saya mau tanya, pernah nggak mengalami rasanya seharian itu sial terus? Opo-opo kok salah tuh rasanya? Wah. Tapi pernah nggak mengalami seharian tuh kok kayaknya bagus terus, menyenangkan terus? Pernah juga? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Nasib. Oke, mungkin itu betul. Tapi ada juga yang mengatakan begini. Coba ibu perhatikan, bapak perhatikan, ketika bangun tidur, hari pertama, ketika hari itu bangun tidur, itu hatinya enak atau enggak? Kalau hatinya sudah nesu-nesu, digugah tangine, opo tangi goro-goro kucing, semangkel tangine, itu seharian bakal kebawa buruk terus. Tapi kalau bangunnya enak, bahagia, senyum-senyum, ini bentar lagi bangun-bangun melek, wah istri, wah hari-harinya awal itu pasti indah terus. Kenapa? Karena mulai harinya dengan indah, dengan menyenangkan. Walaupun ku nek wis 10 tahun, 20 tahun, yo kowe meneh. Situ lagi. Nah tapi gini, tadi ibu ngomong rego larang. Golek gawean angel,
Betul gitu ya semuanya ya. Apa itu sesuatu yang bisa kita ubah? Misalnya kita pengen harganya lebih murah, bisa nggak kira-kira? Nggak mudah, betul nggak? Karena itu situasi pasar. Artinya di dunia ini yang bisa kita ubah hanyalah diri kita sendiri bagaimana menghadapinya. Karena situasi di luar hujan ya hujan. Coba hujan yang satu lagi mumet ndase akeh hutange, bali kerja udanan, tambah nesu. Tapi manten anyar lagi dolan ning pasar kudanan tambah romantis. Podo-podo udan, bener ora? Ngono ta? Bar kuwi bali kerokan, masuk angin kabeh, saling kerok-kerokan. Sama-sama hujannya, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Kenapa sih? Karena situasi orangnya di dalam hatinya. Nah, itulah kenapa pentingnya yang namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan kita menemukan sesuatu yang disyukuri. Kita tapi mencari hal yang bisa disyukuri. Kira-kira kalau mencari hal yang bisa disyukuri bisa enggak? Satu, isu urip. Disyukuri mboten? Ya. Mboten enten perang, disyukuri mboten? Disyukuri. Omah mboten kobongan, disyukuri mboten? Disyukuri. Utangnya akeh tapi sing utangi lali, disyukuri mboten? Disyukuri. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita mau mencari hal yang disyukuri, banyak enggak? Banyak. Garuk bokong niku perlu disyukuri, Bu. Soalnya nek bokonge bisulan ra iso garuk-garuk gak enak. Nah, iso kan bersyukur, betul enggak? Nah, ini kalau kita sebelum tidur ingat hal-hal yang disyukuri, hatinya tenang atau tidak? Bangun-bangun akan tenang juga hatinya. Ketika hatinya tenang, hatinya bahagia, melihat dunia lebih positif. Kalaupun ada masalah, itu akan dilihat dengan positif dan penuh senyuman. Orang nesu-nesu. Kuncinya sederhana kok. Coba diperhatikan pas bangun tidur, bete atau senyum. Kalau bangunnya senyum, situasi sehari rata-rata pasti menyenangkan. Tapi kalau bangun-bangun wis bete, seharian pasti bete itu, kebawa terus tuh dari bangunnya. Nah makanya syukur itu sangat penting. Karena kalau kita situasi hatinya sudah tertentu, menghadapi sesuatu juga beda. Contoh, misalnya hatinya enak, ngantrinya panjang, kira-kira marah-marah enggak? Ya wis rapopo wis. Tapi kalau hatinya nesu-nesu terus, disalip motor wis langsung kewani metu kabeh. Misale patung, misalnya ya kewan-kewan kebun binatang itu misalnya keluar. Cuman gara-gara hatinya nggak enak, betul nggak? Nah itu kemampuan bersyukur itu dilatih seperti main pingpong, seperti main badminton, seperti kita belajar di sekolah. Syukur itu tidak datang dengan sendirinya karena kita harus mencari terus. Latihan mencari yang bisa disyukuri. Artinya syukur itu harus dilatih setiap hari. Ada yang mengatakan gini, kalau dunia, Kanjeng Nabi tadi ngomong betapa pentingnya syukur. Ya, karena dunia yang kau lihat itu tergantung seberapa pandai engkau bersyukur. Kalau engkau bersyukur, sesusah apapun dunia yang dilihat adalah yang indah-indah, yang bisa disyukuri. Itu harus dilatih terus-menerus. Kalau tidak terlatih, jadi nunggu nasib bersyukurnya. Kadang positif, kadang negatif, tapi kalau dilatih terus-menerus seperti itu. Dunia modern bahkan ngasih tips seperti ini. Kamu sebelum tidur, tulis 5 hal yang kamu syukuri hari itu. 5 aja, tapi tiap malam. Anda perhatikan, gak lebih dari 2 minggu, mood Anda akan langsung naik, dunia jadi lebih indah. Ini sudah ada penelitiannya di dunia modern, di dunia barat dan seterusnya itu. Tipsnya cuma nulis, alhamdulillah hari ini sudah bisa pulang gak masuk angin. Alhamdulillah apa? Tiap hari ditulis di buku, itu tok kunci. Ternyata kunci bahagia di hidup itu bukan urusan banyaknya duit. Tapi kemampuan untuk bersyukur. Kalau gak salah tuh ada yang mengatakan gini, kok kamu njaluk terus karo Gusti Allah sudah disyukuri semua apa yang dikasih.
banyak loh yang dikasih sama Tuhan. Kok kurang terus? Kalau kamu pandai bersyukur, contoh jenengan yang punya anak ibu-ibu, kalau anaknya pandai bersyukur dikasih lebih atau enggak? Wah, makasih ya Bu ya, matur nuwun, wah matur nuwun nyeneng banget karo ibune cinta, oh, malah dikei luwih. Bener ora? Ora ya? Biasanya seperti itu. Nek anake njaluk terus kurang susu dikaplok anake, golek dhewe ngono. Nah, itulah kita bayangkan bahwa yang maha itu pasti cari ahli syukur karena kita bisa menghargai apa yang diberikan. Kuncinya sederhana. Syukur itu tidak hanya penting untuk ke akhirat tapi sangat penting untuk di dunia. Yuk pintar bersyukur, ini bukan teori. Ini harus dilatih dan dipraktekkan. Belajar dalam dunia apapun, dicari untungnya. Kalau Anda orang Jawa, sudah dilatih sebenarnya. Tabrakan, sikile ceklek, bersyukur enggak? Untung mengsikil, ora gulune. Tabrakan gulune ceklek, untung isih urip. Betul enggak? Itu dilatih terus itu, beneran itu dilatih terus. Dunia akan lebih cerah kalau kita pandai bersyukur. Nah, ini yang menarik dari kehidupan di dunia itu. Karena kita melihat keluar itu tergantung apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalam kita pandai bersyukur, pasti di luar akan terlihat semakin indah. Saya kasih, sebelum saya kembalikan Mas Helmi, saya kasih contoh sederhana. Ibu-ibu di sini yang pernah hamil? Pernah hamil dulu? Ingat enggak kejadian ketika hamil? Ketika jenengan hamil, itu banyak orang lain hamil atau enggak? Ketemu orang hamil, banyak pasti ketemu orang hamil. Apa hamilnya bareng-bareng janjian? Enggak toh? Kenapa kalau tanya orang yang hamil? Pasti dia ngelihat banyak orang hamil yang lain. Kenapa dia ngelihat banyak orang hamil yang lain? Karena dirinya sedang hamil, makanya yang diperhatikan adalah orang yang hamil juga. Gitu juga cara kerja pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, di dunia di luar akan banyak yang disyukuri. Semakin banyak yang disyukuri, semakin kita berterima kasih sama Tuhan, semakin Tuhan ngasih kita lebih. Jadi kunci lebih bukanlah minta-minta terus. Kunci lebih adalah mensyukuri apa yang sudah dikasih. Insya Allah Tuhan mendengarkan pelajaran hari ini dan semoga kita bisa melaksanakan itu dengan baik dan semoga kita semua jadi ahli syukur. Walaupun di sini banyak penderita cacat tuna asmara, yang masih belum punya pacar, belum bojo durung, tolong perhatikan. Disyukuri ada contoh beliau wes ono lho sing rabi, payu lho iki. Anda suatu hari akan payu kalau bersyukur terus. Minimal ada calon mertua yang kilaf mau menerima Anda nanti suatu hari. Tenang aja. Yang penting disyukuri terus, syukuri aja terus. Oh. Nek jenengan mesem terus disyukuri, suwe-suwe mertua ki ora galak-galak. Cah iki kok mesam-mesem to? Antara gendeng karo nyenengke cah iki. Ya, antara loro iku lah. Ya tadi ya. Yuk mesam-mesem urip yo ngene iki kok. Merengut urip padha wae, mesem urip padha wae. Ora nunggu sapa-sapa, mending dilakoni karo mesem, saling membagi kebahagiaan, tidak menuntut kebahagiaan. Insya Allah Tuhan akan lebih memberi kebahagiaan ketika kita bisa bersyukur mendapatkan kebahagiaan. Matur nuwun, monggo Mas El. Matur nuwun Mas Abrang. Jadi kita semua sudah belajar barusan pentingnya syukur itu ternyata untuk diri kita. Supaya di dalam hidup sehari-hari kita itu lebih positif, nyawang dunia dengan cara yang lebih baik, memandang kanan kiri juga dengan jiwa atau suasana yang positif. Dan benar kata Mas Abrang bahwa ternyata itu harus dilatih, tidak otomatis. Tidak kita mendapatkan sesuatu langsung bisa mensyukuri. Apalagi sampai tingkat seperti yang dikatakan Mas Abrang, kita mampu mencari hal-hal yang kita bisa mensyukurinya. Itu lebih agak sulit lagi. Oleh karena itu memang kita harus latihan bersyukur dan diantaranya harus diucapkan. Oleh karena itu mari kita latihan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.